Apakah sengatan listrik dalam durasi yang singkat tetap aman bagi manusia? Kamu tuh pernah disengat gak sih sama listrik atau tawon deh? Apa? Hah? Iya, guys. Selamat siang semua. Ya. Saya tuh sebenarnya hari ini udah bad mood. Ini tanggal 20 Oktober, tepat 13 jam setelah kekalahan Liverpool MU di Anfield. Dan saya tetap harus syuting karena podcast saya mendapat sponsor dari Sekreng Listrik. Nah nih, bayangin, emang muka saya ini kayak toko bangunan. Listrik ABB, ini listrik, charger, mobil, ini apa, Sekreng, apa ini jenenge begangster kalau orang Jawa bilang apa, yang ada di rumah-rumah biar gak konslet. NCB, ya itu loh, muka saya tuh emang kayak tukang listrik emang, ha? Penjual listrik apa tuh, koko-koko toko listrik. Nah ini mood saya lagi berantakan, tapi saya harus mengerjakan tugas dengan baik. Jadi ini mitos fakta, di hari Senin ketika Liverpool kalah 1-2, karena pelatih yang mukanya tersengat listrik. Apa, pertanyaan pertama apa? Dan hakim itu fans MU. Kau tahu tim saya namanya Hakim dan Andika manajer saya itu fans MU, sama Andri Jatika itu fans MU. Tahu kau kan? Kau ketawa kan? Nah, aku cairkan gaji kau. Apa pertanyaannya? Pertanyaan pertama nih, Pak. Kenapa sih sengatan listrik itu pada manusia dapat menyebabkan kematian? Wah, ini pertanyaan bagus. Bisa dua hal matinya. Yang pertama karena sengatan listrik itu menyebabkan luka bakar. Ya, menyebabkan luka bakar kalau kamu kena sumber listriknya. Jadi matinya karena luka bakar. Dan luka bakarnya itu bisa parah banget, melepuh makanya. Kedua, jantung kita tuh ada aliran listriknya. Ya, namanya kelistrikan jantung. Nah, kalau misalkan terlalu lama, itu bisa menyebabkan gangguan pada jantung, henti jantung, akhirnya matinya double. Udah mati kena panas, matinya karena jantung. Akhirnya aktivitas listriknya, jantung dan otak remuk. Chaos total, mati. Gitu. Jadi matinya karena dua hal. Nah, walaupun misalkan kalau ada orang yang bisa menolong, dia memang luka bakar 80%, tapi jantungnya masih bisa diselamatin. Cuman itu kritis sekali. Makanya pertolongan pertama untuk orang yang terkena sengatan listrik adalah jangan kamu langsung pegang, tapi matikan dulu sumber listriknya. Paham kau? Mau ngetes kan kau? Enggak, nanya Liverpool kan terkena aliran listrik MU itu kan. Tuh, dia. Kamu tadi di story-story soalnya udah kode-kode ngecek aku. Enggak. Apa? Enggak jadi. Nomor satu. Pertanyaan kedua nih, Pak. Mana yang lebih berbahaya bagi keselamatan manusia? Arus listrik yang besar atau tegangan listrik yang tinggi? Kamu mikir tanya ini? Hah? Ini yang ngasih pertanyaan ini tuh panitia sponsor ABB atau kamu ini? Kamu tahu kan saya tuh apa gelarnya? Atau muka saya tuh kayak ada alumni STT PLN? Hah? Muka saya ada tulisan kayak sekolah tinggi PLN? Atau saya alumni ITB Elektro? Hah? Kau kira tuh saya tahu semua hal? Bagi saya, ini saya phone call aja. Apa pertanyaan tadi? Mana yang lebih berbahaya bagi keselamatan manusia? Arus listrik yang besar atau tegangan listrik yang tinggi? Mampus gak tuh, modiar saya nggak tahu. Saya nggak tahu nih jujur, saya dokter, saya bukan elektro. Saya langsung tanya aja sama ini ABB-nya, phone call. Kasih tahu. Yo phone call, masuk, ABB. Ini contoh, dokter itu harusnya seperti itu. Ini contoh kalau di media sosial. Kalau kita nggak tahu jawab, nggak tahu. Tanya yang sama tahu. Nah ini dari pihak ABB. Monggo mas. Iya. Bentar, sini dulu. Oh, Fans oke. apa? Liverpool, Pak. Ya aman. Kenalan, saya Tirta. Saya Jiwa, Pak. Hah? Jiwa. Jiwa? J. Dari ABB kan? Iya, Pak. Ini pertanyaannya Pak. Coba di sini Pak. Apa Pak? Jawabannya Pak. Nggak tahu saya. Ya, jadi sebenarnya kalau kita ngomongin secara umum,
Kalau kita ngomongin yang paling besar itu sebenarnya dari sisi energi listrik yang paling berbahaya itu. Kalau energi listrik kan kalau kita ngomong hukum fisika dasar dok di SMA itu energi listrik sama dengan daya dikali waktu. Di mana daya itu sama dengan V dikali I dikali T. PT sama dengan fit. Maka sebenarnya kalau misalnya voltase itu stagnan, yang berbahaya itu sebetulnya arus. Yang voltase kan 220. 220, betul. Stagnan kan dia. Betul. Berbahaya. Yang berbahaya adalah arus. Jadi semakin karena kalau voltasenya di rumahan itu sifatnya stabil 220, maka yang harus diperhatikan adalah arusnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, cara menstabilkan arus tuh gimana? Nah, kita harus pertama kita harus tahu dari sisi kapabilitas listriknya di rumah kita berapa besar dia bisa menampung arus atau dia bisa tahan terhadap arus. Kemudian sikringnya tadi kita harus cek apakah berfungsi atau tidak. Dan yang ketiga sebenarnya kalau arus sengatan listrik itu biasanya kita ada yang namanya GPAS atau gawai proteksi arus sisa atau bahasa internasionalnya RCD, residual current, itu untuk mendeteksi kalau ada kebocoran arus dari sisi jaringan listrik. Nah, yang diberitahukan kemarin tukang listrik ke rumahku karena sering jeglek. Iya. Kemarin ada tukang listrik ke rumahku terus dia memberitahu. Berarti ini tuh kalau ada banyak MCB-nya ini yang membatasi arus ya? Yang membatasi arus MCB. Kalau arusnya berlebihan dijeglek sendiri? Betul. Oh, paham. Makanya ada MCB. Rumah yang bagus, jadi dia dibagi per kompartemen. Jadi misal ada tikus gigit tuh, berarti kebocoran arus, dia langsung jeglek di situ. Iya, kalau misalnya tikus gigit itu biasanya lebih ke arus bocor atau arus bukan beban lebih biasanya di peralatan. Nah, kalau ke arus bocor tuh dia langsung jeglek juga. Itu pakai GPIS, kalau MCB kurang. Makanya sekarang itu Apa GPIS apa? RCD. Oh, RCD yang tadi. Tambahan, betul. Oke, kalau yang beban kayak contoh head dryer dicampur dengan oven jeglek, yang jeglek cuma MCB-nya. MCB, betul. Oke. Makasih Mas. Sama-sama. Oke, dah. Makasih ya, itu yang ahli. Jadi buat kawan-kawan semua, meskipun gelar DR bukan berarti saya tahu semua hal, Mas. Nah, terus pertanyaan ketiga. Apakah sengatan listrik dalam durasi yang singkat tetap aman bagi manusia? Kamu tuh pernah disengat gak sih sama listrik atau tawon deh? Tawon tuh cuma sinyet kamu 4 detik sakit kan? Sakit. Nah, coba kamu, ini ada colokan. Ayo, Hakim. Jangan dong. Nih. Sini. Sini kamu. Jangan. Megang sini. Ayo, 5 detik. Ayo. Jangan mati kamu. Tuh. Sengatan listrik berapa detik pun tuh tetap mengganggu kinerja tubuh. Karena ingat, jantung kita tuh ada arus listriknya. Jantung kita itu ada 2 pacemakernya. Kalau sampai arus listrik di jantung itu terganggu, itu bisa mengganggu irama jantung. Dan itu terjadi kejadian di teman saya namanya Mas Agung. Mas Agung itu teman saya baik, Agung Salim. Dia itu kelistrikan jantungnya terganggu sehingga dia ada aritmia. Makanya dia dilarang untuk olahraga kardio yang berat-berat. Ya, jadi teman-teman juga jangan menyepelekan. Misal tangannya basah, wah menantang jiwa langsung nancep ke charger, kesetrum. Ya, kesetrum ya. Dan ingat kalau ada temanmu yang kesetrum, jangan panik. Seperti tadi langkah yang dilakukan adalah matikan sumber listriknya. Terus ingat, air itu kan konduktor, ya konduktor. Jadi ya kamu harus mematikannya itu atau menjauhkan temanmu itu adalah kamu pakai sepatu atau isolator ataupun alat-alat yang kering kayak selimut kering yang memang isolator, jadi dipisahkan biar nggak kosong. Nah makanya tukang listrik atau ahli listrik yang ada di apa itu, yang di menara-menara sutet tuh, wow itu kan ngeri tuh. Apa high income, cuma resikonya gede banget, sudah harus mengatasi takut ketinggian, resiko kesetrum, jeblok, peng. Next. Kenapa tangan yang basah itu lebih mudah mengalami sengatan listrik dan kenapa dalam beberapa kasus tangan itu tidak dapat terlepas dari sumber listrik? Ya karena ada konduktornya. Air itu konduktor gitu. Jadi kamu tangan basah nancep. Dan ketika ada aluran listrik, kenapa nggak bisa dipisah? Ya kan namanya arus listrik dia akan terus mengalir sampai harus ada, karena jadi konduktor gitu loh. Ya konduktor harus dipisah sama isolator. Nah tubuh kita kan juga merupakan konduktor walaupun lemah. Apalagi kalau kita nggak pakai alas yang proper,
Ya, itu alasan kenapa petugas-petugas atau ahli bangunan yang memang sudah proper, dia harus ada K3 keselamatan kerjanya. Jadi kalau ada teman main kesetrum, jadi jangan kamu ikutan sok pahlawan, ikutan nyetrum kamu jadinya, karena tubuh manusia juga merupakan konduktor secara nggak langsung. Jadi ya kamu harus memakai pakaian yang ada isolatornya untuk memisahkan hal itu. Tapi ini beneran, salah satu keluarganya pegawai saya, pegawai Susan Care, itu wafat karena listrik. Saya nggak bohong itu saya nggak bohong. Jadi beliau almarhum itu membenahi di atap, di roof, plafon, bukan plafon. Dan dia itu lagi benerin rangka. Ternyata ada seperti yang dikatakan perwakilan dari ABB itu, ada yang kabelnya tuh terbuka, nggak ada isolatornya. Kakinya tuh nyenggol. Ya karena di atap nggak ada yang nolong kan. Tiba-tiba gosong baunya. Ya dia kesetrum di situ sampai wafat. Jadi hal ini tuh bisa terjadi di mana aja, terutama teman-teman yang memang benerin lampu deh. Sekedar benerin lampu itu kan bagi orang hal sepele. Terus kamu naik tangga kan, ya kamu harus dipikirkan keamanannya, tangannya pakai sarung tangan, atau kalau mau aman, apa itu yang alat benerin lampu tuh, yang pakai tiang, nah, kayak gitu-gitu. Kalau nggak ahli ya tanya orang gitu. Dan kemarin saya juga diedukasi tukang, dokter Tirta kalau benerin, jangan naruh kursi di atas meja. Kalau nggak ada 2 atau 3 orang. Kalau kamu mau naruh kursi di atas meja, itu harus dipegangin 2 orang. Kalau kamu sendirian tuh rentan jatuh. Ya, alamat ganti lampu malah patah tulang. Jadi itu teman-teman. Jadi kalau ini bukan hal yang bercanda ya. Jadi alah aman, aku aja aman. Jangan menyepelekan hal yang sepele. Karena hal yang sepele ini juga bisa mengakhiri nyawamu gitu. Itu kalau dari saya. Ada lagi? Saya nanya lagi Pak. Tadi kan langkah penolongan pertama untuk orang yang kena sengatan listrik kan tadi kan dimatiin dulu kan. Kesetrum gitu aja. Ya, sengatan listrik tuh saya lihatnya kayak tawon mas. Ya, pokoknya kesetrum lah. Itu kan matiin sumber listrik tuh. Nah, habis itu kan korban istilahnya kita nggak bisa nolongin nih, karena dia kan nggak boleh dipegang dulu, karena masih kena aliran listrik. Itu habis itu harus diapain Pak? Ya diberikan pertolongan pertama luka bakar, bisa dipegang. Cuman kita harus memakai isolator yang benar. Kamu jangan langsung megang pakai tanganmu, karena tubuhmu tuh adalah konduktor tuh loh. Kamu pakai glove atau kamu pakai selimut yang benar-benar kering dan kamu pakai alas kaki. Jauhkan korban dari sumber listrik, habis itu langsung diberikan penanganan ke gawat daruratan dan dibawa ke IGD. Karena biasanya orang yang kesetrum itu luka bakarnya udah derajat 2 atau 3, belum melepuh semua Pak. Udah melepuh, aktivitas listrik otak terganggu, aktivitas listrik di jantung terganggu. Jadi harus diberikan ke IGD berat, jangan kau kasih teh hangat mas. Lagi kesetrum mau kasih teh hangat mas. Itu sama aja membuat dia semakin cepat wafat. Karena kan ketersedak. Bawa aja ke IGD udah, kamu tuh harus 118, ambulansi 118. Bawa ke IGD beneran, dibungkus sama isolator, selimut dingin yang sejuk, jangan ada airnya. Langsung bawa IGD udah. Karena dia mengalami luka bakar yang sangat hebat, jadi dia cepet-cepetan sama waktu aja. Itu masalahnya. Nah, tapi kan orang-orang kita kan santai mas, hangat mas, mati mas malah. Gak semua orang pingsan dan kesetrum ataupun sakit jantung solusinya teh hangat. Teh hangat itu penting kalau orangnya masuk angin, demam, kedinginan, hipotermi. Nah, orang kesetrum mau kasih teh hangat nyetrum lagi mas. Ya, itu kamu pernah lihat gak orang kesetrum sampai kebakar? Pernah. Kosong. Nah itu contohnya kayak gitu. Itu kok dari saya. Dan kita itu, ini kritikan ya. Sebenarnya pertolongan pertama pada orang kesetrum, orang sakit jantung, kecelakaan, itu harusnya diajarkan sejak kecil, sejak SD. Cuma kan kita main Roblox semua. Ya kalau anakku tuh sudah mulai tak ajarin. Ya, jadi kalau sakit jantung pertolongannya ini, kalau misalkan ada orang kecelakaan, jangan dikontenin. Ya pertolongannya ini, aku nggak tahu, mungkin kamu sange ya lihat orang bocor dasi itu. Cuma kalau dari saya ada orang kayak gitu, pertolongan orang kesetrum, pertolongannya ini. Karena kita tidak pernah mendapatkan edukasi hal itu, akhirnya ketika dewasa kita tuh jadi takut melakukan atau pertolongan pada seperti itu gitu loh. Dan kita tuh sangat kurang melek terhadap apa yang namanya K3, keselamatan kerja gitu loh. Itu alasan beberapa orang kematian karena listrik itu terjadi saat apa? Membangun rumah atau renovasi rumah. Kemarin contoh, saya tuh kan mau renovasi rumah. Arsitek saya aja langsung minta denah 3D sama denah listrik.
Loh saya bilang, loh kenapa? Kan arsitek saya namanya Mas Ogi, itu teman saya di X. Dia langsung bilang bahwa selain renov itu kita harus tahu tulang-tulangannya, saya nggak paham tulang-tulangannya, dan kita harus tahu jalur listrik sama jalur pipa. Jangan sampai nanti saya sudah mendesain, saya meminta kontraktor dan mandor saya nggak tahu jalur listrik maka kesetrum. Nah gitu loh, itu alasan kenapa ketika renov rumah, saya nggak mau asal, saya memakai arsitek yang ahli. Biar ketika saya nanti bangun rumah nggak runtuh. Kalau nggak runtuh, kesetrum. Nah itu kan membahayakan orang-orang. Ya maksudnya kalau renov, kalau punya budget pakai arsitek ya. Biar kalau bangun rumah 2 lantai, 3 lantai, 4 lantai nggak brek dulu. Kan serem bro. Paham? Ada lagi? Ada lagi Pak. Pertanyaan ke-6 nih Pak. Ngomongin tentang luka bakal akibat kesetrum. Jadi kan ada yang nanya nih. Luka bakal akibat kesetrum itu disebabkan karena panas atau karena aliran listrik itu sendiri? Dua-duanya. Both. Karena ingat, listrik itu adalah energi. Paham ya? Dan energi itu ngeluarin panas. Kalian paham maksud ini kan? Semua energi itu mengeluarkan panas. Sama halnya kamu lari. Analoginya gini, kamu lari kan? Kenapa lari keringetan? Ada 2 faktor. Karena kamu mengeluarkan energi. Dan mekanisme tubuh karena mengeluarkan energi, dia akan keringetan supaya suhu inti tubuhmu turun. Nah, kalau kamu tinggal di tempat dingin, HR-mu lebih stabil. Kenapa? Ya karena secara nggak langsung suhu tubuhmu didinginkan sama alam. Itu kenapa alasan ketika cuaca panas, kamu lari, kamu cepat buat keringetan. Karena tubuh tuh lagi bekerja keras supaya suhu inti tubuhmu tuh turun. Itu baru tubuh. Itu baru tubuh. Belum mobil, belum rumah. Nah, listrik itu energi. Energi itu ngeluarin panas. Nah, selain itu, selain panas ya dia juga ada luka bakar dari efek apinya gitu loh. Apalagi kalau arusnya tinggi. Paham kan? Itu alasan kenapa kalau kamu ngecas mobil listrik, nggak boleh ditinggal semalaman, harus ada batasnya. Itu baterai lithium kalau kepanasan, berdos itu. Sama kayak ada larangan di pesawat kan. Jangan membawa power bank di dalam bagasi. Ya, ada batasan maksimal berapa arusnya, berapa ampere itu. Kejadian kemarin di pesawat Cina kan. Ya kan, yang kobong tuh di kabin. Karena power banknya berdos, bung gitu. Ya kan, nah itu alasan kenapa bawa power bank itu jangan gede-gede. Kamu bawa power bank, bawa aki mas. Ya kan. Jadi itu alasan kenapa juga kalau di mana di pom bensin lithium kan jangan deket-deket lah antara handphone dengan apa namanya ini pom bensinnya. Sama kayak dengan mobil lama itu kan kalau kelistrikan mobilnya nggak bagus dia bisa konslet. Sering lihat kan mobil tiba-tiba kebakar. Betul. Nah itu jadi teman-teman harus hati-hati. Listrik dan api itu sangat berkaitan. Ya sebisa mungkin kalau teman-teman punya rumah sudah 10 tahun, 15 tahun itu dicek up rumahnya. Itu yang biasa yang ngajarin saya bapak saya. Bapak saya tuh tiap 5 tahun tuh rumahnya dicek up listrik-listriknya. Karena saya pernah kejadian bener di mobil saya si Mini saya. Ini beneran. Mini Cooper saya itu kemarin tiba-tiba mati total ngeluarin panas. Tahu? Panik saya. Saya langsung matiin mobil, panggil bengkel, jemput towing. Tahu nggak apa? 80% kabel saya itu digigit sama tikus nyok. Kan tikusnya anjing, enggak sih, tikus. Tikusnya itu ternyata tikus itu tuh giginya kan pengerat, giginya tuh tumbuh terus. Nah supaya giginya itu jadi, dia kan bukan manusia yang bisa ke tukang gigi motong gigi, nggak mungkin. Supaya giginya itu jadi pendek, dia tuh akan menggigit sesuatu yang keras. Ya, nah kabel tuh keras. Karena mobil saya tuh terlalu ceper, dekat, maka tikus tuh seneng ke kap mobil karena hangat. Akhirnya kabel tuh semua digigit habis. Dan untungnya karena saya tuh overthinking kan orangnya, OCD. Jadi kalau mobil tuh cek semua, sering saya ngecek angin apa-apa. Kok aneh ya mobil ini tiba-tiba panas, gampang panas. Jadi gampang 50 derajat. Saya matiin, ternyata betul kabelnya itu kebuka semua. Itu kalau saya nyetir bisa ditemukan seorang pemuda Cina tewas terbakar dalam Mini Cooper-nya. Itu saya. Karena hal sepele, karena saya tuh insecure. Kok naik mobil, gini, kamu pernah nggak sih naik mobil tiba-tiba AC-nya panas sendiri? Nah. Itu biasa mesinnya kepanasan, saya udah curiga di situ. Kok suhu mobilnya tiba-tiba di atas 50 terus, mendekati cepek gitu loh. Padahal Mini Cooper saya nggak pernah seperti itu. Ternyata pas dicek kabelnya kebuka semua digigit tikus. Dan ganti kabel Mini Cooper tuh mahal banget, sampai 9 jutaan. Habis itu saya langsung kasih racun tikus di semua got. Ya itu resiko kalau kamu punya mobil yang cupnya terlalu ceper, sehingga kamu menjadi sarang tikus. Gak hanya tikus, apa? Kitten, anak kucing. Nah, itu juga terjadi di tetangga depan saya. Tetangga depan saya, itu kemarin kabel CCTV-nya pedot. Dimakan tikus. Tikus. Nah, ini buat teman-teman sekalian.
hati-hati kalau mau ganti lampu, ya kan, konslet, gak usah sok pahlawan. Ya, saya tahu ada sebagai seorang cowok dan bapak masculinity-nya, wow, semua saya tukang kan. Gak, ada yang namanya tukang listrik, orang ahli yang proper. Ya, itu dipanggil, gak apa-apa membayar. Daripada kamu gak ngerti listrik, kamu sok-sokan ke atap, kesetrum. Itu sih yang saya takutkan. Dan matinya karena luka bakar sama luka setrum. Jadi kayak listrik dan api saling berkaitan. Paham? Dan sering kejadian kan arus pendek. Arus pendek itu sebenarnya kayak kalau kata Mas tadi secara singkat ya, kebuka apa namanya, arus terbuka, bocor, terus akhirnya jadi hubungan pendek, kobong, boom. Karena nggak kontrol. Itulah gunanya apa? Iya, bukan saya iklan, rumah saya juga pakai kayak ginian. Paham? Kecuali kalau rumahnya nyolong listrik. Bukan, kan banyak rumah nyolong listrik. Ya, betul. Banyak loh. Betul. Banyak rumah nyolong listrik, ya kan? Banyak. Terus kobong. Blar. Next. Nih Pak, kenapa kalau kita nyenggol orang kadang suka nyetum? Itu ada penjelasan medisnya nggak Pak? Kamu mau saya siram pakai americano, Pak? Enggak. Ada kasus begitu. Kamu tahu, ini bahasnya apa? Kesetrum tahu, tapi listrik beneran, bukan orang kesenggol terus nyetrum. Jadi kalau kita nyenggol set gitu. Itu refleks. Oh itu refleks. Itu namanya aluran refleks. Oh asui. Itu aliran refleks pada siku, ini ada refleks. Kesetrum, dreng, ini namanya refleks. Refleks patella, digini-giniin, drut, gitu kan. Kamu kan punya saraf, itu kan ada aliran sinyalnya. Ih ya Allah ya Robbi. Kamu mau tak cas di sini? Ah saya call fan aja lah. Asu. Enggak, itu refleks, bedakan dong. Ada juga namanya listrik statis, tahu kan? Iya. Yang kalau kamu gesek gini, ya, terus dia bisa kertas-kertas gitu kan? Ada gelombang elektromagnetiknya. Sama contoh kalau ada petir, ya, terus rambut kita jegrak-jegrak semua. Nah, udah minggir itu. Ingat, kilat itu juga listrik. Jadi kalau dan mereka tuh akan menyambar tempat paling tinggi. Itu alasan kenapa gedung pencakar langit ada apa? Penangkal listrik gitu loh. Kalau kamu menantang, pengen tahu rasanya kesetrum Mas Hakim, kamu main bola aja besok pas hujan deras. Coba, wah hujan badai nih, ya kan? Aku adalah Thor. Kamu main lu bola di situ. Kamu lari kalau perlu di track 20 kilo. Ber. Siapa tahu kamu punya kekuatan flash. Udah pernah kesetrum kok Pak. Logo PLN mirip flash. Terus pasti mau tanya, kenapa mobil listrik gak nyetrum? Enggak. Kamu tanya kan? Enggak tanya. Ini pertanyaan paling sering netizen. Dokter naik mobil listrik, kok gak nyetrum? Itu DC Mas. Bajingan. Ya kan kuyus ono teknologi solator ya, kabeh bos kena banyu. Itu yang buat mobil listrik kan juga sudah berpikir tentang teknologi. Gimana mereka itu kalau kena air tidak nyetrum gitu loh. Ya tuh kalau ngecas kan nyetrum. Ya kan ada atapnya yang ngecas. Mobil listrik saya sih sejauh ini aman-aman aja. Cuman saya kalau ngecas dibatasi maksimal 80%. Jadi di mobil listrik itu ada batasan maksimal ngecas. 80%, 90%. Ya udah, setelah 90% dia akan ngekat sendiri. Nah, permasalahan mobil-mobil listrik yang meledak itu rata-rata dicas semalaman, mentok di 100%. Sama kayak HP, akhirnya apa baterainya gelembung. Makanya saya tuh menghindari banget ngecas semalaman. Kalau mau ngecas semalaman, sebisa mungkin dibatasi pakai mode 80% auto cut off. ID bus saya itu mentok 80% cut off. Lebih baik ngecas 80% tapi aman daripada ngecas 100%. Ya dok, berarti kalau ngecas punya mobil listrik gak bisa buat luar kota. Itulah punya mobil lebih dari satu. Orang beli mobil listrik itu karena apa? Insentif pajak progresif. Gitu loh, mobil pertama saya kan si Mazda. Jadi itu loh, jadi rate enak. Ada pertanyaan lagi? Terakhir Pak. Apa? Nih, apakah kesetrum pada saat kerja itu bisa menyebabkan gangguan fungsi seksual selama seminggu dan berdampak pada kesuburan pria? Ya terganggu lah, kau pikir pakai otak gimana sih? Orang kesetrum itu kan ada aliran listriknya, ya kan? Ya bisa mengganggu semua sistem, hormonal, listrik, saraf. Impoten bisa, kan aktivitas listrik otaknya terganggu. Gak percaya dok, jalan cok, bajingan. Intinya tuh kamu jangan menantang nyawa, apalagi orang-orang yang ini loh. Kamu kalau remaja-remaja,
ada yang tantangan truth or dare kan. Kemarin saya lihat ada 2 almarhum bocah-bocah loncat dari jembatan. Truth or dare. Ya. Kamu boleh mati tapi jangan memilih cara mati konyol. Mati itu takdir. Mati itu takdir, tapi kamu hindari hal-hal konyol. Truth or dare kayak contoh wah ini lagi basah, ayo siapa yang mau megang cop-copan? Nyetrum. Ya nyetrum dan bahaya banget ya. Itu aja kalau dari saya. Dan betul aktivitas seksual akan terganggu. Makanya diawasin dan ingat, mobil listrik dan motor listrik itu tidak nyetrum kalau kehujanan. Itu pertanyaan orang-orang kesel banget saya. Mas ABB, Mas Jiwa bisa nerangin nggak kenapa mobil listrik dan motor listrik tidak nyetrum kalau kena hujan? Yo, tanya lagi. Karena yang nerangin langsung beliau ahlinya. Ini pertanyaan netizen Mas, ngeselin soalnya Mas. Kenapa mobil listrik nggak dikasih ABB, pakai MCB? Halo Mas Jiwa, dah kamu tengah aja, saya ini. Waduh, Kamu tengah. beneran nih dok? Nyun sewu ya dok. Nah, menurut Mas Jiwa, kenapa mobil listrik dan motor listrik tidak bisa nyetrum kalau kena hujan? Pertama memang dari sisi teknologi isolasi yang namanya mobil maupun motor itu sudah dirancang sedemikian rupa supaya sistem isolasinya bagus. Yang kedua dari sisi arusnya itu menggunakan arus DC karena menggunakan baterai sehingga memang walaupun sama-sama beresiko tetapi resikonya tidak sebesar arus AC. Yang ketiga sebetulnya dari sisi teknologi keamanan baik itu pada saat proses charging maupun pada saat di sistem kelistrikan di internal kendaraannya itu biasanya sudah ada sistem proteksinya dok. Oh, nah terus aku mau tanya, di mobil listrik kan ada yang katanya di ABB juga bahkan ada. Ini apa? Charger AC sama charger DC. Iya. Jujur aku nggak paham, aku ngerti ini tuku tok, beli tok apa ngecas itu bedanya apa Mas? Jadi kalau charger AC itu dari sisi supply masih menggunakan arus AC, kemudian dikonvert di dalam mobilnya menjadi DC. Tapi kalau misalnya arus DC atau charger DC itu pada saat masuk ke mobil dia sudah arus DC. Makanya secara proses charging dia lebih cepat karena dia sudah DC ke DC. Kalau Jadi yang di proses Pondok charging- Indah itu yang ABB itu apa isinya? Semua AC? Ada AC masih ada AC? masih AC. Oke, itu di Pondok Indah. Saya tahu ABB gara-gara itu. Thank you Mas. Ini nggak ada brief loh. Berarti beliau hafal. Nah, buat tim ABB gajinya dinaikin ini. Siap. Makasih ya tolong Mas dinaikin. Jiwa ya. Makasih. Keren. Nah itu ahlinya ahli. Saya teringat kalau lihat muka Mas Jiwa tuh kayak Pak Teguh. Yang botak tuh loh. Yuk saya ahlinya ahli. Gini. Nah itu kalau saya itu dan pesan saya buat teman-teman yang pertama jauhi nyolong listrik. Bajila, medeni tenan tuh nyolong listrik sing saka kabel lho bos. Kedua, kalau ada komplain ke PLN jangan dimaki-maki. Itu kalau ada tukang PLN bisa dimaki-maki kamu. Kenapa? Karena ketika ada oglangan ini apa ya? Mati listrik atau mati lampu. Mungkin kamu marah-marah. Itu ada 2 orang, 3 orang mempertaruhkan nyawa dengan K3 mendaki tiang listrik benerin di atas itu. Sementara kamu marah-marah, ini kok udah 2 jam gak nyala-nyala. Itu kalau tukang listrik ngomong goblok bajingan, mbok kira ini mendaki ini gampang cok delokok. Tapi mereka bersabar, menarik nafas dan membenahi itu. Bayangin kalau tukang listrik tersebut adalah pendukung Liverpool, kalah, pendukung timnas, kalah, pendukung Ferrari, kalah, dan tiba-tiba menerima telepon dari Anda yang marah-marah karena 3 jam listriknya gak nyala. Itu kalau saya jadi, tak cocok kalau cangkepmu. Itu aja kalau dari saya, thank you ABB, moga-moga Anda gak kapok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 60% kebakaran disebabkan oleh korsleting listrik. Inilah pentingnya keselamatan ketenaga listrikan. Anak kecil yang bermain dengan kabel atau colokan-colokan yang menumpuk asal-asalan, kabel yang sudah tua, atau alat elektronik yang sudah rusak namun tetap digunakan. Semuanya menimbulkan resiko yang membahayakan. Mulai dari resiko tersetrum ringan hingga yang paling fatal, kebakaran dan kehilangan nyawa. Penggunaan alat pengaman listrik.
Nah, jadi ketika ada arus bocor, ketika ada kelebihan beban, itu bisa langsung mati gitu ya, bisa langsung turun listriknya sehingga kejadian yang ada di rumah itu bisa teratasi. Banyak hal yang bisa dilakukan untuk mencegah risiko membahayakan ini di rumah. Salah satunya dengan menambahkan alat pengaman listrik yang dikenal dengan RCBO. RCBO ABB menggabungkan berbagai fungsi perlindungan penting dalam satu alat. Perlindungan pertama, mencegah korsleting listrik akibat lonjakan arus, yang bisa memicu percikan api dan menyebabkan kebakaran pada peralatan rumah tangga. Perlindungan kedua, melindungi jaringan listrik kita dari beban berlebih sehingga kabel listrik tidak panas dan terbakar serta peralatan kita awet masa pakainya. Perlindungan ketiga, menjaga keselamatan manusia dari bahaya tersetrum. Ketika seseorang tanpa sengaja menyentuh kabel atau peralatan listrik yang rusak, RCBO akan langsung memutus aliran listrik secara otomatis sebelum arus berbahaya mencapai tubuh manusia. Hadirkan perlindungan naik kelas untuk keluarga demi keselamatan dan masa depan orang di rumah. Sayangi jiwa, lindungi harta dengan proteksi maksimal RCBO ABB.